Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayu Dono Marga Jelita, SSTP FM, Camat Kedung Adem, Kabupaten Bojonegoro. Dalam hal ini akan menyampaikan portofolio dinamis dalam rangka mengikuti sertifikasi kompetensi pemerintahan bagi camat tahun 2024. Selamat menyaksikan. Jangan sampai di dalam penyelenggaraan itu ada kesalahan, ya, ada mungkin komunikasi yang tidak tersampaikan antara PPK, PPS, kemudian PPS dengan KPPS. Nah, ini jangan sampai terputus, ya. Kalau misalkan butuh bantuan dan lain sebagainya, fasilitasi, koordinasi, komunikasi, kami pada prinsipnya juga selaku Forkopimdam ini kami juga siap, ya, siap membantu terselenggaranya untuk ini kesuksesan pelaksanaan nantinya pemilu kada serentak tahun 2024. Ya, alhamdulillah pada pagi hari ini, ya, kaitannya dengan penentuan atau hasil verifikasi ini sudah ditetapkan khususnya di tingkat PPK Kecamatan Kedung Adem, ya. Kita harapkan semua pihak dengan sudah disahkannya kaitannya hasil perspak pertama ini tidak ada yang komplain, ya, tidak ada yang komplain, ya. Nah, karena kalau komplain pasti juga ada ruang dan waktunya, ya kan. Jadi semuanya bisa terfasilitasi. Jadi kayak enek unek-unek setelah pelaksanaan kegiatan. Ya, secara otomatis pasti nanti juga sudah diatur. Karena yang namanya pemilu pasti ada ruang dan waktu yang sudah ditentukan. Cek Pak Dalamil, ya. Ini kan akhir-akhir ini kita juga menghadapi kaitannya dengan musim kemarau, ya kan. Apalagi banyaknya keluhan masyarakat, ya, mungkin antisipasi kita di menghadapi musim kemarau ini mungkin kaitannya dengan ketersediaan air bersih. Ya, ketersediaan air bersih ini kan juga merupakan kebutuhan vital, ya, yang mana mungkin nanti kita juga minta bantuan informasi lah, minimal informasi terkhususnya ya di masing-masing desa, Pak Kades, ya. Ini juga sangat kita harapkan, ya, manakala desa membutuhkan mungkin bantuan dropping air bersih ini biar segera bisa kita sampaikan, ya, karena kita ini penyambung informasi itu kita sampaikan ke kabupaten sehingga semuanya keterlambatan atau ketersediaan air bersih di musim kemarau yang nanti kita hadapi ini semuanya untuk kebutuhan air bersih ini tidak kesulitan untuk masyarakat kita yang ada di 23 desa ini. Ya, kami harapkan Pak Dalamil, Pak Kapolsek, dia mungkin melalui teman-teman Bapeda, Bapin Kaptipas, termasuk kepala desa, ini juga menjadi suatu informasi yang sangat kami harapkan, kecepatan. Izin untuk saya sebagai Dalamil akan selalu mendukung dan membantu setiap pelaksanaan kegiatan mungkin untuk membantu desa membutuhkan air. Saya siap membantu dan mendukung. Mungkin perlu disarankan karena kita yang Kodim kan punya mobil tangki juga.
Nah, ini kalau ini mungkin desa ini silakan mengubah biasa nanti mungkin saya akan menghubungi dari Kodim punya mobil tangki. Siap. Oke. Matur nuwun, monggo. Terima kasih. Jadi memang musim kemarau jadi kan fenomena di Kedung-Agung juga. Jadi dari Polsek pun setiap tahun mengadakan drop air, ya kan? Pak Kades sudah pernah. Siap. Tahun-tahun mungkin kalau tahun-tahun kemarin itu tiap hari malah mengirim sampai 4 kali. 4 kali, siap. Itu kan dari pihak kerjasama dengan Polsek dengan pihak swasta, nanti koordinat dengan Pak Kepala Desa, Pak Babinsa dengan Pak Babin Kapitmas. Mana yang perlu? Jadi tiap hari ngirim sampai 4 kali. Memang di Kedung-Agung ada istilah pengusaha yang saya mau seperti itu 2 tangki kalau nggak salah. Jadi cuma karena apa keterbatasan itu ya waktunya itu gonta ganti di Songo, Tondo Mulo, seluruh yang Giliran. Jadi Pak sudah berjalan ya tahun ini. Siap. Alhamdulillah. Nggih, matur nuwun nggih Pak Danang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita akan melakukan kerja bakti secara gotong royong ya. Ini karena apa? Pentingnya kebersihan lingkungan harus kita jaga ya, lingkungan di sekitar jalan, di selokan, apalagi sudah musim kemarau seperti ini ya. Ini juga sangat penting karena apa? Samping untuk kebersihan juga untuk kesehatan lingkungan. Ya, biar apa? Kita juga bisa hidup sehat ya, karena otomatis nanti kalau sudah lingkungan bersih itu mungkin seperti sarang nyamuk dan lain sebagainya itu sudah hilang ya. Makanya mari kita bersihkan ini secara bergotong royong ya, untuk kesadaran masyarakat ya. Kita juga nanti akan berkelanjutan untuk membersihkan lingkungan kita masing-masing ya. Ini nantinya bisa ditularkan, nanti kita kasih contoh ya untuk di masing-masing desa, itu biar semuanya juga bisa merasakan manfaat kalau lingkungan itu bersih, kelihatan indah, kelihatan rapi, dan juga bisa kehidupan yang lingkungan yang sehat ini akan kita nikmati. Mari, ayo kita langsung lakukan kerja bakti. Yuk, oke. Ayo, monggo. Mengikuti program Tanah Sri Kandi ya, yang mana ini juga di stakeholder yang membidangi yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Nah,
kita harapkan Bapak Ibu mungkin yang belum, ya, ini juga menjadi hal yang sangat membantu nantinya kepada masyarakat di dalam pelayanan administrasi kependudukan. Memang secara teknis itu juga nantinya pasti membutuhkan hal-hal seperti sarana prasarana kelengkapan, ya, seperti laptop atau mungkin PC komputer, kemudian printer dan lain sebagainya, ya, termasuk dukungan jaringan internet, ya, dukungan jaringan internet. Saya yakin di tempat panjenengan semuanya dari 23 desa ini memang ada beberapa desa yang mungkin kemarin sudah mulai terpasang berdirinya menara tower, ya, telekomunikasi. Ini juga sangat dirasakan manfaatnya masyarakat biar tidak blank spot atau ada jaringan yang sebelumnya belum ada, ya. Makanya kaitannya dengan inovasi-inovasi inilah, ya, yang mana ini kita harapkan dari desa, ya, ini juga terus melakukan sebagaimana yang kemarin sudah disampaikan dari Dinas Dukcapil, karena ini sangat nantinya membantu, ya, masyarakat di dalam pengajuan atau pelayanan permohonan administrasi kependudukan, ya. Memang ada beberapa hal-hal teknis, ya, yang mana mungkin nanti kalau jaringannya itu tidak lancar, ya, itu juga pasti akan berpengaruh, sehingga ini juga harus diantisipasi, apalagi sekarang ini semuanya menggunakan yang namanya teknologi informasi. Kecepatan di dalam melakukan aktivitas atau kegiatan, ya, ini perlu kita sadari. Karena apa? Dengan era digitalisasi seperti ini juga harus kita ikuti perkembangannya, ya, walaupun bertahap, sehingga nanti kedepannya di dalam pemanfaatan teknologi informasi digitalisasi ini nantinya pasti dirasakan sangat membantu, ya, di dalam melaksanakan pekerjaan kita, ya, Contoh seperti misalkan kita berkirim surat, ya, sekarang ini cukup WA, ya kan, tapi itu pun informasi kecepatan, ya, Nah, ini juga menjadi salah satu faktor penting. Entah nanti kedepannya ada pembaruan apa lagi dan bagaimana. Makanya sekarang ini kalau kita misalkan transfer uang, kita nggak perlu datang ke bank, tinggal klik, ya, wis nyampe nih Pak Bejo. Makanya kaitannya dengan inovasi yang terkait dengan pelayanan, ya, pelayanan kemasyarakatan, ini juga perlu mendapatkan perhatian khusus, ya, yang mana termasuk kesiapan sumber daya manusia, ya, personelnya, atau bisa dibilang operator, ya, kaitannya dengan pelayanan relasi kependudukan ini, sehingga nantinya walaupun sarana prasarana sudah tercukupi, karena sing kene operasional sopo Pak, ya, makanya itu juga harus dipersiapkan. Makanya bagi yang belum itu tolong itu nanti menjadi perhatian, karena itu juga nanti operator itu juga harus mengikuti bintek dan lain sebagainya. Itu juga biar di dalam memberikan pelayanan, ya, ini tidak kebingungan atau mungkin salah di dalam mengoperasikan IT terkait dengan administrasi kependudukan, ya.
kira-kira ini juga menjadi bagian terpenting ya, karena ini sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat yang mana sekarang ini tuntutan dari masyarakat pengennya cepat, ya kan, mudah, simple. Dan syukur-syukur itu kalau sudah menjadi gratis ya gratis, ya kalau misalnya ada pembiayaan itu harus ada dasarnya. Seperti itu. Makanya kita sendiri jangan sampai nanti ya pelayanan ini berbasis digital informasi atau mungkin inovasi yang kita ciptakan ini nanti setelah selesai mendapatkan pelayanan ada komplain dari masyarakat. Ini yang tidak kita inginkan ya. Hal-hal semacam inilah yang perlu nantinya disosialisasikan kepada masyarakat sehingga semuanya juga bisa mengerti dan memahami ya terkait dengan pelayanan-pelayanan, karena masyarakat sekarang ini sudah pinter-pinter semua ya, apalagi dengan banyaknya media sosial, kemudian sarana-sarana seperti TikTok, Facebook, Instagram, ya kan? Ini masyarakat sudah banyak mengikuti perkembangan informasi melalui sarana medsos ini. Makanya kaitannya dengan pelayanan-pelayanan yang kita berikan, apabila itu sudah selesai, jangan sampai di belakang hari kemudian muncul komplain atau aduan dari masyarakat, ya, sehingga semuanya juga bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Saya yakin Bapak Ibu Kepala Desa ini juga sudah memahami, ya, karena panjenengan pasti juga akan turut ikut membantu, ya, mempercepat kaitannya yang menjadi kebutuhan masyarakat sekarang ini. Karena tuntutan masyarakat sekarang ini saking banyaknya, Pak, secara kompleks, ya, kaitannya dengan pembangunan sarana prasarana sudah cukup, mungkin mengarah ke JUT dan lain sebagainya, jembatannya Pak kurang ombong. Nah, itu pasti Pak, itu pasti namanya berarti masyarakat pola pikirnya sudah dinamis, ya, sudah bisa mengikuti perkembangan saat ini. Karena kebutuhan-kebutuhan ini, ya, ini juga yang harus menjadi perhatian utama kita, masing sebagaimana tusi yang kita emban, ya, di setiap seksi maupun unit yang ada. Perlu kami sampaikan, Bapak Ibu, bahwa terkait dengan hal-hal yang mungkin sering kita sampaikan, ya, karena ini fungsi utama kita, ya, yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat, yang mana pelayanan yang kita lakukan, yang kita laksanakan, ya, ini mungkin meliputi dari pelayanan administrasi kependudukan, ya, pelayanan surat menyurat, dan juga pelayanan yang lain, sehingga ini juga menjadi bagian terpenting di dalam bagaimana kita memberikan pelayanan itu secara maksimal kepada masyarakat, ya, kepada masyarakat. Dalam hal ini yang utama yang ada pelayanan yang ada di kecamatan seperti kaitannya dengan pelayanan administrasi kependudukan, ya, yang meliputi mungkin kaitannya dengan KTP, KK, kemudian akte kelahiran, dan juga akte kematian. Nah, inilah sebagai bentuk bagaimana standar pelayanan ini bisa kita wujudkan, kita implementasikan di dalam pelaksanaan keseharian kita. Karena melalui beliau-beliaunya inilah, ya, UMKM ini juga
terus diberikan motivasi. Apalagi ini cerita sedikit Pak kami, setiap kegiatan PKK itu pasti ada bazar yang berisi produk-produk UMKM. Ya, tepuk tangan untuk Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan. Ya, yang memotivasi ibu-ibu Ketua Tim Penggerak PKK Desa. Nah, ini merupakan bagian dari mengakomodir juga. Nah, makanya pada kesempatan sore ini kami sangatlah berterima kasih ya, walaupun sudah terjadwalkan, betul-betul kami persiapkan semaksimal mungkin ya, bersama rekan-rekan Forkopimjam, kemudian Bapak Ibu Kepala Desa, Ketua Tim Penggerak PKK, semuanya kita libatkan, termasuk sampai dengan tadi siang ini masih banyak yang pengen ikut serta ya, makanya dari panitia ya kemarin sudah kita sampaikan disediakan 50 tenda, sebenarnya kurang Pak Gemi, kalau perlu ditambah mungkin di kesempatan berikutnya ya, karena antusias khususnya masyarakat Kedung Adem ya, dari para pelaku-pelaku UMKM ini sangat tinggi sekali peminatnya, makanya juga ini juga diikuti oleh beberapa binaan dari Dinas Perdagangan, juga masyarakat yang ada. Termasuk kalau kita lihat kanan kiri, ini para pedagang-pedagang juga turut serta meramaikan keikutsertaan pameran kearifan lokal ini. Nah, inilah yang kami harapkan. Ya, kami harapkan peran serta kita semuanya, khususnya dari Dinas Perdagangan atau mungkin dari OPD-OPD yang lain untuk kedepannya, bagaimana membangkitkan semangat UMKM ini bisa tampil, ya, memasarkan produk-produknya, walaupun banyak kesempatan, bagaimana mengakomodir produk dari UMKM ini bisa mereka pasarkan, mereka pamerkan melalui pameran ini. Juga pasti nantinya juga akan terjadi yang namanya transaksi jual beli. Itu pasti juga akan meningkatkan pendapatan ekonomi khususnya para pelaku UMKM. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan selama pelaksanaan pameran di Kecamatan Kedung Adem ini mulai tanggal 11 sampai 13 ya, kita harapkan cuaca juga mendukung ya, mungkin tidak hujan dulu lah, tapi memang ini saat ini Pak Gemi ya, ini perlu kami sampaikan, khususnya masyarakat Kedung Adem ini pengennya tidak hujan. Karena apa? Karena hujan bakune gagal ya, karena sekarang lagi musim tanam yang namanya daun emas ya. Kalau tadi bawang merah, bawang emas apa merupakan produk unggulan juga di sektor pertanian. Di samping itu juga daun emas, yaitu tanaman tembakau. Itu yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3, 2, 1. Tepuk tangan Bapak Ibu. Assalamualaikum ibu-ibu. Lagi temu mawan lagi. Produk unggulan nih. Kembang goyang. Oh, kebab. Walah, ini makanan internasional ini masuk ke desa ini ya. Kemudian ini hasil pertanian. Yeah. Oh, siap. Yeah. Bagian dari kita juga mengakomodir dari para pelaku UMKM yang ada di wilayah ini, merupakan bentuk kepedulian kita semuanya. Makanya kita dorong dengan adanya event-event seperti ini ya, pameran kearifan lokal yang berdasarkan UMKM ini, juga bagaimana para pelaku UMKM ini bisa menampilkan ya. Saya yakin dengan adanya pameran-pameran seperti ini nantinya juga akan membawa dampak ya, dengan meningkatnya
produksi, meningkatnya perekonomian, pasti nanti akan ada jual beli, ya toh? Akan ada jual beli. Masyarakat juga nanti akan berbondong-bondong, ya, sehingga inilah produk-produk dari masing-masing desa yang perlu kita tingkatkan. Walaupun mungkin tidak hanya makanan olahan, kerajinan, mungkin tangan dan lain sebagainya, termasuk hasil pertanian, ini merupakan suatu bentuk kita menampilkan, ya. Siapa tahu nanti juga banyak yang berminat, ya toh. Saya yakin selama pelaksanaan pameran ini juga nanti juga pasti masyarakat dari tidak hanya Kedung mungkin tetangga yang lain, tetangga dekat wilayah kecamatan itu juga pasti juga banyak yang berdatangan karena ini juga kita akomodir, ya, makanya kita dorong, ya, melalui ibu-ibu PKK ini juga bisa masing-masing home industri ini bisa ditampilkan, yaitu dengan mengedepankan sisi pemberdayaan, ya. Apalagi sekarang ini kita juga mendorong bagaimana upaya peningkatan kesejahteraan di masing-masing masyarakat, sehingga masyarakat juga dengan adanya bentuk kearifan lokal berupa pameran produk unggulan seperti ini, ya kita manfaatkan semaksimal mungkin. Siapa tahu mungkin pasca pelaksanaan pameran ini banyak yang berminat menghubungi desa B atau yang lainnya, ya kan, makanya dari masing-masing desa kan pasti beragam, ya kan? Tidak sama, saya yakin tidak sama, ya kan. Nah, mungkin ada yang makanan olahannya ini kok enak, mungkin nanti kedepannya kemasan dan rasanya mungkin berbagai macam rasa ini juga bisa dibuat berbagai variasi sehingga lebih menarik, ya, lebih menarik. Makanya kita juga nantinya kolaborasi, ya, kedepannya kita akan koordinasikan dengan dinas-dinas teknis terkait, ya, supaya apa ini nanti kedepannya juga bisa nilai jualnya terutama bisa lebih ditingkatkan, ya toh. Assalamualaikum. Niki saking pundi Bu? PLC Fatayat. Nggih. Kinten-kinten napa niki sing ditampilkan pameran kearifan lokal niki? Lho, sambal rujak, pempek. Ada bawang merahnya ya? Oh, dari Palembang. Ada ya. Atau ini produk cireng, kemudian Galantin ya. Oke. Kalau taktil. Berarti ini himpunan gabungan dari berbagai home industri yang ada di Pattaya. Oh iya. Oh ini produk tasnya, gila. Ini yang harus ditumbuh kembangkan ini juga, ya toh, kerajinan olahan loh. Karulang, betul. Oh, dari bekas ya, satu produk ya. 11 bank sampah. Alhamdulillah kalau sudah ada pengembangan kaitannya dengan pemanfaatan, ya dari bank sampah itu untuk menciptakan produk, ya produk yang mempunyai nilai guna dan nilai ekonomis, ya pastinya, ya ini sudah bagus, ya makanya ini juga kalau yang buatan produk Keplok Kidul sudah banyak yang pesan memang, ya kan. Nah mungkin nanti
bisa dari variasinya, mungkin dibuat model-modelnya itu yang mungkin lebih ada pengembangan kreativitas ya ta. Bentuknya kan sekarang namanya ibu kan sekarang kan lebih mengikuti model ya ta. Nah gitu. Nah, termasuk wah ini dari panjang yang ukir itu ya baik ya. Oke. Memang ini juga kemarin kalau nggak salah tempat rencana mau kita tampilkan di tingkat kabupaten juga. Biar apa? Kita juga walaupun karena gini loh, wilayah Kedung Adem itu kan juga berbatasan dengan hutan, sehingga yang namanya hasil hutan yang berupa kayu jati itu kan juga eman-eman kalau nggak ada yang memanfaatkan. Karena ya ini memang dituntut yang namanya skill, keahlian, walaupun itu dari otodidak, nanti kan pasti ada pengembangan mungkin melalui pelatihan dan lain sebagainya. Nah ini juga pasti seperti itu, mungkin nanti juga akan ada akan kita sampaikan juga bagaimana pengembangan untuk kreativitas, mungkin berbagai macam produk-produk dari bentuknya, kemudian bagaimana untuk pembuatan yang lebih baik lagi ya, sehingga juga nantinya akan banyak masyarakat yang mungkin menginginkan dan mungkin pengen beli ya kan. Nah kalau sudah banyak yang beli berarti otomatis akan ada pendapatan yang lebih akan meningkat, sehingga untuk siapa ya, untuk para pelaku UMKM itu sendiri ya. Makanya ini juga hal yang sangat bagus ya. Makanya tetap kita dorong terkait dengan adanya pameran kearifan lokal di wilayah Kecamatan Kedung Adem, yang mana ini juga merupakan fasilitasi dari dinas perdagangan. Ya ini tujuannya memang menampilkan produk-produk yang dihasilkan baik itu secara kelompok maupun perorangan. Nah, yang alhamdulillah kalau mungkin rekan-rekan dari PAC Fatayat ini mempunyai inisiatif, mempunyai kreativitas ya, dan mungkin nanti juga akan kita dorong untuk kita kembangkan ya. Akan kita sampaikan juga ke stakeholder di tingkat kabupaten, apakah itu melalui dinas perdagangan maupun di dinas perindustrian dan tenaga kerja, karena ini juga mengandung nilai ekonomis tadi, sehingga mempunyai nilai jual ya. Nilai jualnya harapannya bisa lebih meningkat ya. Matur nuwun Ibu, semangat terus ya. Alampun maksudnya gampil. Ya, wis cukup sih, pamitan sih loh. Kan ini ya, matur nuwun, semoga semangat dimaksimalkan ya. Sukses selalu ya untuk Fatayat Kedung Adem ya. Demikian portofolio dinamis yang telah kami sajikan, semoga bermanfaat, dan apabila ada kekurangan, ini merupakan koreksi bagi kami untuk memperbaiki kedepannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.